Halo, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya oleh kakak Astus PPI. Pertanyaan pertama yaitu hardware pada sistem komputer terbagi atas 3 bagian utama, yaitu input unit, processing unit, dan output unit. Dari ketiga bagian utama tersebut, sebutkan masing-masing 2 komponen dari ketiga bagian utama tersebut. Yang pertama, input unit. Contoh dari input unit yang pertama, keyboard. Keyboard berfungsi memasukkan data berupa huruf, angka, karakter atau simbol, serta media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file. Contoh yang kedua yaitu mouse. Fungsinya adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding keyboard. Mouse terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol sebelah kiri klik, tombol sebelah tengah atau tombol gulung scroll, dan tombol kanan right click. Yang selanjutnya yaitu processing unit. Processing unit contohnya CPU. CPU adalah unsur yang paling penting dari sebuah sistem komputer. Pada mesin besar, CPU memerlukan 1 atau lebih papan sirkuit terletak. Pada komputer pribadi dan workstation kecil, CPU ditempatkan dalam sebuah chip tunggal yang disebut mikroprosesor. Contoh selanjutnya, motherboard. Motherboard adalah pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya, mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Lalu lintas data semuanya diatur oleh motherboard, mulai dari peranti penyimpanan, peranti masukkan data, atau peranti untuk mencetak. Lalu output unit. Contoh dari output unit yaitu monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer, yaitu menampilkan hasil data yang sedang dikerjakan pada komputer. Tanpa ada monitor, komputer akan kehilangan fungsinya. Contoh yang selanjutnya yaitu printer. Printer adalah perangkat keras keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar atau foto dan mencetak tulisan pada media kertas kosong. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan secara singkat bagaimana cara untuk merakit komputer dengan urut. Cara-cara yang pertama yaitu siapkan mainboard komputer yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Biasanya menggunakan mainboard yang mendukung prosesor Intel Core 13, 15, atau 17. Yang kedua, pasang CPU di mainboard. Bacalah panduan mainboard untuk mengetahui jenis CPU yang didukung dan cara memasangnya. Jika Anda salah memasang CPU, komputer Anda tidak akan dapat menyala, dan mainboard mungkin mengalami kerusakan karena konsleting. Yang ketiga, sambungkan pendingin CPU ke motherboard. Selanjutnya, pasang modul RAM atau memori ke slotnya. Pastikan slot pada media RAM sesuai dengan pin pada motherboard. Pin pada motherboard dipisahkan dengan 2-3 ruang kosong yang panjangnya berbeda. Ingatlah bahwa slot RAM dan PCI berbeda. Slot PCI semua umumnya lebih besar. Yang kelima, bukalah casing lalu sambungkan satu daya jenis MATX. Setelah terhubung ke casing, sambungkan satu daya ke kader dan motherboard. Yang keenam, letakkan bagian belakang motherboard ke casing dan sesuaikan posisi untuk mengetahui posisi motherboard yang sesuai. Bacalah buku panduan. Yang ketujuh,
flash memori VGA gagal. Cara mengatasinya, mengganti VGA yang baru atau mengecek kembali VGA yang sudah terpasang, sudah betul atau tidak. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan cara kerja POS atau Power on Self Test secara singkat. POS atau Power on Self Test adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh komputer selama proses booting komputer atau saat pertama kali dihidupkan, yang disimpan di dalam ROM untuk memastikan apakah komponen perangkat keras komputer dan komputer pendukungnya berjalan dengan baik atau tidak sebelum BIOS menjalankan sistem operasi. Di sini POS mengecek input CPU, CMOS, BIOS, jumlah RAM, disk drive, dan yang lainnya. Berikut ini cara kerja dari POS atau Power on Self Test. Yang pertama, mengecek power supply, ditandai dengan hidupnya lampu indikator atau power beserta kipas pendingin power supply yang berputar. Hal itu menandakan bahwa power supply Anda bekerja dengan normal. Yang kedua, jika berada dalam kondisi yang baik pada saat dihidupkan, maka prosesor kerja CPU akan di-reset secara otomatis oleh sinyal power good yang dihasilkan oleh power supply. Kemudian CPU akan melaksanakan instruksi pada awal ROM BIOS yang selanjutnya. Yang ketiga, pengecekan BIOS beserta seluruh lainnya. POS akan memastikan lebih dahulu apakah BIOS berjalan dengan baik atau tidak sebelum menjalankan sistem operasi. Adapun instruksi awal ROM BIOS adalah lompat ke program POS. Yang keempat, pengecekan CMOS. POS akan memastikan bahwa CMOS dapat berjalan dengan baik dengan diawali oleh pembacaan data setup atau pengaturan hardware awal. Pada RAM CMOS, setup sebagai data acuan untuk pengecekan. Yang kelima, pengecekan secara keseluruhan terhadap CPU, timer, memori bus, memori modul, delay, dan kendali memori akses langsung. Yang keenam, pengecekan ruang memori, di mana harus terdapat memori sebesar 16 KB yang dapat dibaca dan ditulis untuk keperluan RAM, BIOS, dan juga untuk menyimpan data kode POS. Ketujuh, yang terakhir, pengecekan I/O controller dan bus controller. POS harus memastikan kedua controller tersebut atau I/O controller dan bus controller dapat bekerja dengan baik dalam mengontrol proses read atau read data yang termasuk